yanaluhumul hisab. Mereka tidak dihisab oleh Allah dan mendapatkan perhitungan dari Allah sampai semua hamba-hamba ketika itu sudah selesai dihisab. Mereka lah orang-orang nanti yang terakhir mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya mereka. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah rajulun da'a ila sholati ibtigha'a wajhallah. Seorang laki-laki yang mereka dalam hidupnya selalu mengajak orang lain untuk menunaikan salat. Salat yang 5 waktu. Salat yang merupakan kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tiang di mana kita pendirikan agama kita. Kuatnya salat kita menandakan kuatnya agama kita. Kuatnya salat kita menandakan teguhnya agama kita. Tetapi ketika rapuhnya salat kita menandakan rapuhnya agama yang kita miliki. Bahkan sholat yang kita lakukan pada saat ini nanti menjadi sebuah pertanyaan awal ketika kita masuk ke dunia selain dunia ini, yaitu masuk ke dalam dunia barzakh. Pertanyaan muncul yang pertama adalah tentang sholat. Sholatmu baik, kesananya kau akan baik. Sholatmu buruk, kesananya kau akan buruk. Itulah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Soluhat ba'dahu wa in fasadat ba'dah. Apabila sholatnya baik, kesananya lebih baik. Apabila sholatnya rusak, kesananya pun lebih rusak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika itulah ada orang yang menginginkan dalam hidupnya mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya mereka mengajak keluarganya berbuat sholat. Tak henti-hentinya mereka mengajak orang lain untuk mendekatkan diri Allah melaksanakan ibadah sholat. Ketika ada orang seperti ini mengajak orang lain sholat, mengajak orang lain ibadah, walaupun konteksnya adalah sholat ketika itu, padahal ini adalah sesuatu menyebutkan sholat khusus umumnya untuk ibadah-ibadah yang lain. Dalam pertemuan yang lalu pernah saya bahas bahwasanya ibadah yang kita miliki adalah sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa tauhid di dalam hati kita. Tauhid ini akan semakin kuat ketika ibadah kita semakin kuat. Tauhid ini akan semakin lemah ketika ibadah kita semakin lemah. Yang kedua, tauhid, ibadah yang kita lakukan tusbitu fin nufus, akan menetapkan jiwa tauhid kita dalam hati kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, satu golongan manusia ini ketika dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari siksa neraka, tidak mendengar yang namanya goncangan api neraka. Ketika itu adalah orang-orang yang selalu mengajak lain sholat, orang lain untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah mereka, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang militan, keikhlasannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mengajak tidak mengharapkan apa-apa. Mereka mengajak ibadah tidak mengharapkan balasan apa-apa. Ketika itu hanya tujuan, yaitu ibtigha amardhatillah, yaitu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bukan hanya sebatas mereka mengajak. Ketika itu mereka ketika mengajak sholat kepada orang lain pun mereka memberikan contoh bagaimana cara melakukan sholat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Golongan manusia yang kedua yang terlepas daripada goncangan pada hari kiamat dan tidak merasakan bagaimana dahsyatnya goncangan, yaitu rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhallah. Seorang yang membaca Al-Qur'an, ketika dia baca Al-Qur'an hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baca Al-Qur'an bukan mencari sesuatu yang bersifat materi. Bahwa Quran adalah komunikasi dia dengan Allah. Quran adalah kalamullah. Ketika itu dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan. Apa yang dia baca dalam kehidupan tentunya menjadi pondasi ketika dia menjalankan kehidupan. Karena yang dipahami di dalam Al-Qur'an hanya bukan sebatas bacaan. Quran itu bukan hanya sebatas bacaan, tulisan yang kita tempelkan di dinding. Quran itu bukan sebatas bacaan yang kita tempelkan di dinding menjadi sebuah perhiasan, tidak. Bahwasanya Al-Qur'an yang Allah sampaikan melalui kalam-kalam Allah yang begitu indah, yang kita bisa lihat dari susunan kata, susunan kalimatnya, melalui tarkib-tarkibnya, ataupun dari bahasa maknanya, bahwa Quran itu tidak bisa
menembus satu waktu yang bersifat duniawi saja, akan tetapi di Al-Quran menembus 3 batas dunia, 3 batas akhirat, juga batasan-batasan daripada alam-alam yang lainnya. Ketika itu Al-Quran kita baca, tentunya kita melalui tafakuran, tafakur sa'atan khairum min ibadati alfi sanatin. Orang yang bertafakur sesaat, sejenak, ketika dia membaca Al-Quran, dia pikirkan, dia renungkan, setelah itu dia amalkan. Ketika mereka pikirkan Al-Quran setelah mereka baca, lalu mereka tuangkan di dalam kehidupan mereka, ternyata bertafakur sesuatu dalam kebajikan itu lebih baik daripada 1000 tahun. Al-Quran merupakan torekoh, jalan di mana kita menuju sebuah kehidupan yang hakiki, di mana jalan Al-Quran yang Allah jadikan kepada umat manusia adalah jalan yang benar-benar jalan. Man jahada fina ladahdiyanahum subulana. Orang yang berjihad di jalanku, berjihad dia. Bagaimana caranya menjalankan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya sehari-hari? Karena memang Al-Quran itu sebuah torekoh kehidupan, jalan kehidupan. Bukan hanya sebatas kita baca dengan alunan yang setidak, lebih daripada itu. Ternyata Al-Quran ketika kita amalkan, itulah perjalanannya manusia ketika itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, ketika dia membaca Al-Quran, wa amma bihi kauman, setelah itu dia memimpin kaumnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berhadapan dengan manusia yang lain, tentunya Al-Quran jadi sesuatu ukuran bagaimana dia menjalankan kehidupan dengan orang lain. Ketika dia melangkahkan sebagai dalam kehidupan sosial, maka sosial dia sesuai dengan Al-Quran. Ketika dia menjalankan sebuah perekonomian, ketika itu perekonomiannya sesuai dengan Islam. Tidak ada kata menipu, tidak ada kata membohongi. Ketika dia menjadi seorang pejabat, bagaimana pejabat itu, dia tingkah lakunya seperti pejabat dalam Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat rahimakumullah, saya ucapkan selamat berbuka berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita pada kesempatan kali ini ataupun kesempatan-kesempatan sebelumnya, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan limpahan nikmat, limpahan barakat, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi